Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang optimalisasi sumber daya laut dan pesisir. Merujuk dari awal dari visi misi konsep dari pemerintahan Republik Indonesia yang menganggap bahwa laut ini adalah merupakan masa depan dari bangsa, yang ini tercantum dalam Trisakti dan Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian ini diturunkan ke dalam visi dari KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Jadi dalam misi ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah kedaulatan, kemudian yang kedua adalah keberlanjutan, dan yang ketiga semuanya untuk tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan di sini data informasi terakhir untuk sektor perikanan, data tahun 2019 ini sudah menyumbang 12% dari PDB Indonesia. Kemudian isu strategis dan arah kebijakan yang terkait dengan perikanan dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024, di mana isu strategisnya yang pertama adalah pemanfaatan perikanan. Di sini baik perikanan tangkap dan budidaya yang secara berkelanjutan. Jadi di sini dengan dasar MSW ya, Maximum Sustainable Yield, dan Carrying Capacity. Kemudian yang kedua, penguatan manajemen dan kelembagaan WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Kemudian optimalisasi produktivitas perikanan. Dan isu yang terakhir adalah harmonisasi tata ruang laut dan darat. Dalam isu ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan ya. Dengan arah kebijakan yang pertama, menjadikan wilayah pengelolaan perikanan sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan. Jadi pembangunan perikanan yang arahnya untuk sustainability fisheries ini, arah kebijakan pembangunannya berdasarkan atas wilayah pengelolaan perikanan. Di sini serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan RZ, ruang zonasi. Kemudian yang kedua, mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan. Kemudian yang keempat, meningkatkan fasilitasi usaha, kemudian pembiayaan, kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, dan perlindungan usaha skala kecil. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset, serta penguatan database. Ini disampaikan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan dalam satu webinar. Kemudian untuk isu pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sendiri, ada beberapa hal. Yang pertama, kedaulatan masih belum
selesainya penataan pulau-pulau kecil, kemudian konflik pemanfaatan tanah di pulau-pulau kecil, kemudian yang ketiga pelanggaran peraturan pertanahan pemberian hak tanah atau SHM secara perorangan di pulau-pulau kecil. Kemudian keberlanjutan dalam pembangunannya arahnya untuk keberlanjutan kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, erosi atau abrasi pantai yang merusak ekosistem pesisir dan laut. Kemudian reklamasi wilayah pesisir yang belum sesuai dengan aturan. Jadi problem-problem kerusakan ekosistem dan reklamasi ini masih menjadi masalah. Kemudian isu kesejahteraan di sini rendahnya produksi dan kualitas garam rakyat. Kemudian yang kedua, belum dilakukan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam secara optimal. Kemudian yang ketiga, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Ini yang disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Pengelolaan Ruang dan Laut. Kemudian kekuatan potensi sumber daya kelautan sendiri untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di sini kalau kita melihat dari data bahwa potensi dari Indonesia, pertama kalau dilihat dari pulau, jumlah pulau yang ada di Indonesia ini 17.504 pulau, di mana 16.056 telah memiliki nama dan dikukuhkan oleh PBB pada Agustus 2017. Kemudian luas perairan mencapai 5,8 juta kilometer, ZEE 2,5 juta kilometer persegi, laut teritorial 0,3 juta kilometer persegi, dan panjang pantai mencapai 80,791 kilometer persegi, sedangkan perairan kepulauan mencapai 2,95 juta kilometer persegi. Di mana untuk perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap ini mencapai 12.451 juta ton ikan. Kemudian untuk potensi migas sendiri, ini ada 60 cekungan migas dan 70%-nya berada di wilayah laut. Ya. Kemudian cadangan minyak bumi mencapai 9,1 miliar barel di laut. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia sendiri, ya, dari beberapa data tadi, selain luas, panjang pantai, jumlah pulau, kalau kita melihat potensi yang lain dari luas terumbu karang, luas terumbu karang di sini ini yang disampaikan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan ini mencapai 2,5 juta hektar pada data 2015, dan mangrove 3,6 juta hektar. Ini dengan penyebarannya, ya. Kemudian jenis rumput laut 555 jenis, spesies ikan 8.500 spesies, biota terumbu karang 950 biota, dan jasa wisata bahari ini ada di 548 lokasi. Kemudian Profesor Rohmin Dauri dalam salah satu webinar ini juga menyampaikan estimasi nilai ekonomi dari sektor-sektor ekonomi dan kelautan. Ekonomi kelautan Indonesia di sini dari sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi yang tinggi. Ini yang pertama, perikanan budidaya ini mencapai 210 miliar dolar Amerika per tahun, ya. Kemudian yang tinggi juga ini ESDM, ya, termasuk garam, energi laut dan lainnya, ini 210 miliar dolar per tahun.
Kemudian di sini juga ada potensi jasa dan industri dan jasa maritim, ini 200. Kemudian sumber daya non konvensional ini 200, dan beberapa potensi lain termasuk perikanan tangkap ya. Kemudian industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, kemudian pariwisata bahari, dan transportasi laut. Dan potensi-potensi ini masih besar untuk dikembangkan. Kemudian dari potensi produksi lestari dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, di sini dari perikanan tangkap dan budidaya. Kalau dari data perikanan tangkap, perikanan laut ya, dengan luas potensi 5,8 juta kilometer persegi, ini potensinya mencapai 12,5 juta ton per tahun, sedangkan produksinya 6,72. Jadi di sini baru 51,2% pemanfaatannya. Untuk penangkapan perairan umum dengan luas sekian baru 52,22% yang dimanfaatkan. Sedangkan untuk perikanan budidaya ini masih potensial untuk dikembangkan, karena dari budidaya laut ini tampak terlihat bahwa baru 17,5% yang dikembangkan, sedangkan tambak 8,5% dan perairan umum atau tawar 66%. Ini wilayah pengolahan perikanan NKRI ya, laut dan potensi sumber daya ikan. Jadi ini wilayah-wilayah pemanfaatannya mulai dari 571 sampai 718, dan kondisi dari masing-masing wilayah pengolahan perikanan ini sangat berbeda. Oleh karena itu konsep pengembangan ke depan adalah berdasarkan pengelolaan wilayah pengolahan perikanan ini. Dan estimasi di sini mulai dari data 1997 sampai 2017 ada peningkatan yang signifikan. Di sini ada optimasi pemanfaatan sumber daya ikan di laut, pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan. Kemudian peluang pemanfaatan di ZEE dan laut lepas. Kemudian di sini arahan pengembangan berbasis kewilayahan, ya, kewilayahan memperkuat aspek utama pembangunan perikanan. Jadi pengelolaan sumber daya perikanan ini berbasis wilayah pengelolaan perikanan NKRI ya. Negara Republik Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Di sini untuk mencapai aspek utama secara transformatif dan akseleratif dari bidang biologi, menjaga sumber daya ikan untuk keberlanjutan produktivitasnya, lingkungan, meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan dan sumber daya ikan, termasuk untuk spesies non-target dan spesies yang dilindungi. Kemudian ekonomi, menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kemudian menghasilkan penerimaan berkelanjutan bagi negara. Sedangkan untuk yang sosial, memaksimalkan peluang kerja atau mata pencarian bagi nelayan dan masyarakat. Kemudian menjaga harmoni antar stakeholder, kemudian mendukung pertahanan dan keamanan negara. Ini beberapa kondisi ya, beberapa kondisi dari beberapa sumber. Dari 126 spesies mamalia, ini 88 sudah terancam. Kemudian diperkirakan lebih dari 50% hutan di dunia telah hilang. Kemudian 11% dari terumbu karang mengalami kerusakan, dan 20-30% lainnya dalam kondisi terancam pada 10 tahun terakhir, dan diprediksikan kemungkinan terumbu karang mencapai 50-60% dalam kurun waktu 30 tahun. Kondisi ini pada kondisi wilayah pesisir yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembangunan wilayah
pesisir ke depan. Pesisir sendiri dari aspek ekosistem, ya, dari tipologi ekosistem pesisir. Ini ekosistem pesisir ini ekosistem yang ada ekosistem yang terus tergenangi oleh air, dan ada ekosistem yang hanya saat-saat tertentu, kondisi-kondisi tertentu itu tergenangi. Ada dilihat dari sifatnya, ada ekosistem yang bersifat alamiah, ada ekosistem yang buatan manusia. Ekosistem yang alamiah ini ada beberapa. Yang pertama, terumbu karang. Terumbu karang sendiri adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Kemudian padang lamun. Lamun sendiri merupakan ekosistem khas laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun. Kemudian wilayah pantai pasir, pantai berbatu, kemudian formasi Pescaprea. Di sini merupakan formasi ini terutama terbentuk oleh tumbuhan menjalar yang tumbuh rapat dan renggang menutupi pasir pantai di atas garis pasang tertinggi. Kemudian formasi Barringtonia di sini di sebelah dari bagian belakang dari formasi Pescaprea. Biasa ditemukan formasi semak belukar dan pepohonan yang didominasi oleh formasi Barringtonia. Kemudian estuaria sendiri merupakan badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Kemudian laguna, sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang atau semacamnya. Dan delta merupakan endapan di muara sungai yang terbentuk ketika air sungai bertemu dengan perairan lain yang memiliki laju arus lemah dan diam. Nah, ini beberapa ekosistem wilayah pesisir yang bersifat alamiah. Nah, ini terumbu karang, ini lamun, ya, ini wilayah pesisir pantai pasir dan atau berbatu. Kemudian ini Pescaprea. Nah, kemudian ini wilayah Barringtonia. Kemudian ini estuaria. Ini wilayah estuaria. Ya, ada muara sungainya. Kemudian ini laguna yang merupakan air yang asin yang terpisah, terjebak, ya. Kemudian ini delta. Selanjutnya untuk ekosistem buatan sendiri ada yang berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata atau pemukiman. Ini yang tambak, baik tambak itu bisa dimanfaatkan untuk perikanan maupun untuk garam. Ini wilayah sawah, ya, sawah pasang surut yang posisinya berdekatan dengan laut. Kemudian ini beberapa kawasan pariwisata, dan ini kawasan pemukiman di wilayah pesisir. Kemudian coba kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang beberapa ekosistem di pesisir, baik yang tergenang secara permanen ataupun secara berkala. Yang pertama, hutan mangrove. Hutan mangrove sendiri di sini dari Kemen LH, ya, 201 tahun 2004 ini mendefinisikan mangrove sebagai kumpulan tanaman dikotil atau monokotil yang terdiri dari tumbuhan yang mempunyai taksonomi sampai dengan taksa kelas, ya, kemudian tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasut. Ya, ini pengaruh pasutnya besar.
Kemudian mangrove merupakan tanaman intertidal yang ditemukan di sepanjang garis pantai tropis maupun non-tropis. Ya. Kemudian tanaman ini tergenang oleh pasang surut di daerah Payo. Mereka memiliki adaptasi fisiologi terhadap kadar garam. Kemudian mangrove juga diklasifikasikan sebagai Halophytes. Halophytes di sini adalah tanaman yang siklus hidupnya di lingkungan yang memiliki kandungan garam yang tinggi dan berlawanan dengan lawannya adalah Glycophytes. Kemudian beberapa jenis beradaptasi dan berkecambah waktu di pohon induknya atau sering disebut dengan vivipar, seperti beberapa jenis Rhizopora, Brugueria, Candelia, kemudian Cereop. Kemudian jenis mangrove memiliki sejumlah adaptasi yang unik untuk memudahkan hidup dalam lingkungan pesisir, termasuk akar nafas dan pneumatopores untuk memungkinkan pertukaran gas untuk jaringan akar. Ini sering disebut dengan akar nafas. Ya. Kemudian mangrove berada pada kondisi salinitas yang tinggi, pasang ekstrim, angin kencang, suhu tinggi dan berlumpur, tanah anaerob. Mungkin tidak ada kelompok lain dari tanaman dengan adaptasi yang sangat maju, baik morfologi, biologis, ekologi maupun fisiologis seperti mangrove. Ini beberapa contoh atau foto dari mangrove. Ya. Kemudian beberapa parameter utama yang mempengaruhi mangrove. Yang pertama adalah suplai dari air tawar dan salinitas. Ini sangat dipengaruhi oleh perubahan lahar di wilayah darat. Kemudian pasokan nutrin. Nutrin di sini produktivitas mangrove ditentukan oleh frekuensi, jumlah dan lamanya genangan air asin atau tawar, kemudian dinamika frekuensi internal dari dendritus. Kemudian stabilitas dari substrat. Kestabilan substrat ini rasio antara erosi dan perubahan letak sedimen, velositas air tawar, kemudian muatan sedimen, pasang surut, angin, yang ini menjadikan endapan lumpur dapat menyimpan nutrin dan menyaring bahan beracun. Jadi lumpur ini juga sebagai filter dari racun. Yang kedua adalah padang lamun, seagrass. Seagrass di sini adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut. Ya, yang sampaikan Dauri. Kemudian fungsi dari lamun sendiri ini adalah sebagai pertama sumber utama produktivitas primer, kemudian sumber makanan penting bagi organisme dalam bentuk dendritus ya, kemudian menstabilkan dasar yang lunak dengan perakaran yang padat dan menyilang, kemudian tempat berlindung organisme, kemudian tempat pembesaran bagi beberapa spesies yang menghasilkan masa dewasa di lingkungan ini seperti udang, ikan, kemudian peredam arus, kemudian tudung pelindung dari panas matahari. Di beberapa lokasi seagrass ini ada hewan yang dilindungi ya, dugong ini yang juga hidup di lokasi tersebut. Kemudian parameter utama untuk padang lamun atau seagrass ini, yang pertama kecerahan. Kecerahan ini kurangnya intensitas cahaya ini akan mengganggu produktivitas dari lamun. Kemudian temperatur, lamun tropis mempunyai toleransi antara 28 sampai 30 dan kemampuan fotosintesis akan menurun jika temperatur di luar dari kisaran ini. Kemudian salinitas memiliki toleransi kisaran salinitas 10 sampai 40 dengan salinitas yang optimal 35 ya, promil. Jadi sini penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan fotosintesis. Kemudian substrat ini berbagai tipe sedimen ya, lumpurnya sampai 40%.
Nah, dari kedalaman sedimen ini yang cukup, karena sedimen ini sebagai pelindung dari arus, kemudian tempat pengolahan dan pemasok nutrien. Kemudian kecepatan arus juga mempengaruhi sebagai seagrass ini. Maksimalnya 0,5 meter per detik. Kemudian terumbu karang. Terumbu karang sendiri adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Kemudian koloni karang ini dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Kemudian terumbu karang atau disebut dengan karang atau koral ini sekelompok hewan yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu. Ini bentuknya. Kemudian manfaat dari terumbu karang yang langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang pertama sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan. Nah, seperti beberapa ikan karang ya. Kemudian batu karang juga lokasi untuk tempat makan, pemijahan, pembesaran, dan asuhan dari ikan. Kemudian pariwisata, wisata bahari, melihat keindahan bentuk dan warnanya. Kemudian penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Kemudian manfaat karang juga penahan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang ombak laut, serta sebagai sumber keanekaragaman hayati. Parameter utama dari terumbu karang ini, pertama kecerahan, ya, fotosintesis pada organisme alga bentik, karena ini memerlukan untuk fotosintesis ya. Kemudian kedalaman efektifnya 10 meter. Kemudian temperatur dengan temperatur optimal 25-29 derajat Celcius, dan memang beberapa spesies masih bisa tertolerir di luar dari suhu tersebut. Kemudian salinitas 30-35. Beberapa jenis juga masih bisa tertolerir di luar dari salinitas tersebut. Kemudian kecepatan arus, sirkulasi dan sedimentasi tinggi ini menyebabkan turunnya kualitas terumbu karang. Kemudian suspensi dan sedimentasi yang mengganggu respirasi dari terumbu karang. Kemudian selanjutnya rumput laut atau seaweed. Rumput laut ini sekarang banyak dimanfaatkan untuk produk-produk makan ya. Nah, rumput laut merupakan tumbuhan dari perairan yang mempunyai substrat keras yang kokoh untuk tempat merekat. Ya, jadi ini membutuhkan substrat yang keras untuk menempel. Ya, kemudian memerlukan cahaya dengan perairan jernih hingga 20-30 meter. Kemudian pertumbuhan dipengaruhi oleh suhu. Kemudian mendapatkan makanan dari laut melalui proses upwelling, turbulensi, masukan dari daratan. Parameter utama yang mempengaruhi ini adalah kekeruhan atau kecerahan air, kandungan padatan terlarut atau tersuspensi, dan arus laut. Ini parameter yang mempengaruhi pertumbuhan dari rumput laut. Kemudian estuari. Estuari di sini merupakan kegiatan penyangga yang sumber kerusakan estuari. Ada beberapa ya kegiatan yang menyebabkan kerusakan di wilayah estuari ini, ya, muara ini. Yang pertama, penebangan hutan dan jeleknya pengolahan lahan di wilayah darat akan meningkatkan sedimentasi, dan sedimentasi akan terbawa ke wilayah muara. Kemudian pemanfaatan sumber daya hayati laut yang tidak memperhatikan daya dukung produktivitas estuari. Kemudian meningkatnya pembangunan menjadi kawasan industri, kawasan pemukiman, pertanian, dan kegiatan-kegiatan konstruksi lainnya. Kemudian peran ekologi estuari sendiri adalah pertama sebagai sumber hara, zat hara, dan bahan organik melalui proses pasang surut. Kemudian menyediakan habitat bagi sejumlah spesies hewan
Kemudian dimanfaatkan untuk pemukiman, ya, kemudian tempat penangkapan dan budidaya ikan, jalur transportasi, pelabuhan dan kawasan industri. Kemudian parameter utama di wilayah estuari ini pertama aliran sungai ya, yang seringkali membawa limbah, sedimen dan nutrin. Kemudian sifat fisik air laut seperti pasang surut, surut arus laut dan gelombang. Ini beberapa gambar dari wilayah estuari. Kemudian yang terakhir adalah pasir, pantai pasir. Parameter utama yang mengganggu kelestarian pantai di sini adalah pola arus yang mengangkut pasir yang halus, kemudian gelombang yang akan melepaskan energi ke pantai dan angin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.